Pernah dengar nggak? DT pernah dengar DT? Ya, Daurut Tauhid nih kalau kalian dengarnya itu DT-nya. Kita ini larinya nanti ke digital transformations. Pernah dengar nggak? Ini kita sekarang lagi mengkaji dulu nih digital transformation itu seperti apa. Ya, mudah-mudahan ada bagian dari setelah yang kemarin yang sekarang digital transformation di bidang education ini sebenarnya seperti apa. Berarti digital transformation ini bukan hanya di education dong. Sebenarnya di hampir keseluruhan aktivitas hidup manusia, baik yang formal maupun yang tidak, itu dilakukan begitu ya. Tetapi kemudian karena kita ada di wilayah pendidikan, maka kemudian kita coba masuk ke dalam education-nya seperti apa gitu ya. Baik, kita coba bismillah ya, kita lakukan sorry. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan digital transformation? Ntar ya saya coba sebentar ya. Ini supaya tegas perbedaannya seperti apa sih yang dimaksud dengan digital transformation gitu ya. Nanti sebelum ke sini saya coba setelah ini nanti kita akan coba lihat seperti apa, apakah di UPI juga mengalami tentang digital transformation gitu ya. Nah, dalam konteks digital transformation, kalau kalian coba lihat gambarnya, ini di sana ada mudah-mudahan kelihatan, kelihatan nggak? Di sana ada artificial intelligence gitu ya. Oke, saya gedein deh. Nah, ini maksimal nih. Jadi di sana ada artificial intelligence, lalu kemudian ada robotik, gitu ya, ada cloud computing, ada IoT, Internet of Things, ada augmented reality, deep learning di dalamnya muncul, ya, lalu blockchain and big data. Ini sebenarnya apa sih yang dimaksud gitu ya? Nah, ini adalah fenomena yang menarik dari pesannya Revolusi Industri 4.0, tapi nanti kita lihat seperti apa ya. Tapi yang menariknya lagi adalah bahwa konon berdasarkan Forbes dan analisis McKinsey, studi dari Forbes dan McKinsey, di kurun waktu 2018 gitu ya, ini hampir berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu lah konteksnya gitu, itu hampir sekitar 900 juta dolar terbuang percuma dalam konteks digital transformation, dalam proyek digital transformation. Kan luar biasa nih 900 billion dolar, 900 juta dolar gitu. Kalau saja 1 juta dikasayahin, insya Allah barangkali ibu dan bapak tidak akan kebagian juga lah, misalnya. Nah, ini gede sekali kan. Nah, 70% diantaranya adalah karena memang digital transformation project-nya gagal, segagal-gagalnya. Nah, kalau dia gagal nih luar biasa sebenarnya kalau dia gagal. Itu artinya bahwa bahwa proyek tersebut tidak menunjukkan kemampuan untuk risk management-nya. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah saat ini as the world try to rebound from the global pandemic, kan gitu. Nah, ketika kemudian dunia ini sekarang sedang kembali atau new normal gitu ya dari global pandemic, ternyata ada 80% organizations have accelerated their digital transformation strategy to meet both internal and external challenges, including employee change need. Pertanyaannya jelas adalah bagaimana cara melakukan analisis kebutuhan data ini, terutama di bidang pendidikan di kita. Nah, karena deep learning yang tadi ini sebenarnya bukan persoalan pembelajaran, karena beda dari machine learning. Apakah itu berarti khusus untuk pendidikan? Bukan, konteksnya nggak di sana. Tapi yang menarik adalah saat ini 80% organisasi telah melakukan akselerasi kegiatan digital transformasi mereka
dengan melihat di dua sisi, ya, dengan melihat ke arah dua sisi, yaitu ke faktor internal dan faktor eksternal. Tantangannya di sana. Asumsinya studi dari Forbes dan McKinsey itu adalah bahwa kegagalan 70% proyek DT itu mungkin karena mereka terlalu fokus ke internal saja tanpa memperhatikan external challenges-nya. Jika organisasi yang dimaksud itu adalah organisasi bisnis, maka lingkungan bisnis itu uncertain. Gitu. Lingkungan bisnisnya uncertain, alias kalau uncertain itu artinya dia tidak pasti. Nggak ada orang yang kemudian akan menyebut kepastian, gitu ya. Nah, dalam konteks ini pendidikan wayahna harus kemudian diperlakukan dengan pendekatan bisnis supaya kemudian jauh lebih perencanaannya juga lebih baik barangkali gitu ya. Jangan alergi dengan istilah bisnis Ibu dan Bapak gitu ya. Nah, organization ini karena kemudian konteksnya seperti itu, dia harusnya memang asumsi lah ya, ini asumsi, kenapa 70% gagal, mungkin karena dia hanya melihat kebutuhan, dan perubahan yang ada di internal saja gitu ya. Nah, tetapi kemudian harusnya lengkap nih, eksternal, internal, lalu kemudian termasuk employee-nya nih, mulai dimasukkan peran dilibatkan dalam proyek digital transformation ini. Tidak hanya dilakukan oleh satu pihak ini, ya. Nah, misalkan begini, Ibu Nova sebentar ya, saya teruskan dulu deh. Oke. Digital transformation ini gitu, bagi sebuah organisasi atau perusahaan dan para pimpinannya, sesungguhnya era digital yang sekarang sedang ramai, gitu, yang harus dikaji nih di sisi Ibu dan Bapak, adalah seperti perjalanan dengan naik roller coaster. Mudah-mudahan dipahami ya, kecuali Ibu dan Bapak belum pernah naik roller coaster. Kasihan sekali kalau belum pernah. Saya pernah, tapi memang nggak pernah mau lagi. Ya Allah, luar biasa ya. Nah, itu naik roller coaster, jadi ada naik turun, digojok sedemikian rupa dengan segala sensasi naik turunnya tadi, gitu ya. Yang terjadi justru memberikan peluang untuk melompat dan bahkan tumbuh berkembang bagi organisasinya. Tapi ini harus dihadapi. Nah, Ibu dan Bapak, kita semua mungkin yang tidak bertindak sebagai pimpinan dalam sebuah organisasi bisnis misalkan, termasuk bisnis pendidikan, itu mungkin tidak akan merasakan nih sensasi naik roller coaster-nya. Karena kan kita mah kadang-kadang cuma nuntut aja nih, pokoknya mah mau dibawa kemana silahkan, yang penting mah take home pay-nya naik, jangan pernah turun, kan gitu ya. Nah, tapi meminta take home pay yang naik, tidak pernah turun, ini bukan persoalan yang seindah bunga mawar gitu ya. Nah, nanti kita lihat nih, fenomenanya adalah satu, sukses menjadi tidak mudah di era digital. Nah, ini yang luar biasa. Kenapa? Kita sering mendengar cerita yang kayak cerita dongeng keberhasilan gitu ya. Bukan dongeng, cerita keberhasilan startup gitu ya. Lalu kalau kita mengikuti membangun, ternyata tidak mudah nih sukses di era digital. Sangat tidak mudah. Saya berusaha beradaptasi luar biasa. Gitu ya. Teman-teman kalau saya beradaptasi luar biasa, maka teman-teman lain yang literasi teknologi informasinya tidak formal pasti akan keringat darah gitu dan cinta yang banyak untuk berusaha beradaptasi dengan era digital ini. Bayang teman-teman guru lain atau dosen lain, ya dosen di SD, dosen di sekolah menengah sampai di perguruan tinggi yang literasinya memang secara formal tidak diarahkan ke sana, ini adaptasinya luar biasa pasti. Ya. Nah, dua, transformasi digital ini sesungguhnya membutuhkan perombakan model bisnis dan desain organisasi serta pola pikir yang harus juga ikut berubah.
Oke. Nanti saya ceritakan nih ininya. Ini saya ingin menyampaikan konteks-konteksnya aja dulu ya. Serta dampaknya seperti apa. Nah, butuh perombakan model bisnis. Ini model bisnisnya pasti berubah, Ibu dan Bapak. Ada yang kemudian perusahaan yang tadinya tidak terlalu percaya dengan IT, atau paling tidak ada perusahaan yang tetap melibatkan IT, tapi mereka masih kemudian menganggap IT itu just a tool. Ya, jadi dia masih kemudian menganggapnya sebagai tool aja. Sering kan mendengar bahwa IT itu adalah tool. Nah, saya orang yang tidak setuju kalau kemudian IT hanya dianggap sebagai tools. Ya. Kenapa begitu? Ibu dan Bapak, kalau kemudian kita menganggap IT ini hanya sebagai tool, itu artinya tidak embedded dibutuhkan. Sebentar. Karena kalau dia sebagai tools, suatu saat tidak akan digunakan. Contoh misalkan, kalau saya kesulitan menghitung, maka saya butuh kalkulator. Tapi kalau kemudian saya sudah terbiasa, cara menghitungnya sudah tahu, saya bisa tinggalkan kalkulator. Jadi kalau alat itu bisa dipakai, bisa tidak. Ya, ini pahami dulu dari sisi ini. Nah, kalau kemudian suatu saat Anda bertemu dengan perusahaan yang sudah katanya melakukan digital transformation atau kemudian bisnisnya full digital, tapi ternyata kalau Anda kaji ke dalamnya ternyata teknologi itu masih kemudian dianggap sebagai tools, maka belum sepenuhnya mereka melakukan transformasi digital di perusahaannya. Ya. Nah, model bisnisnya harus berubah. Terbayangkan model bisnis yang tadinya melayani dengan konvensional, kalau pasar mah tetap, kemudian di pasar ketemu tempat penjual dan pembeli, gitu. Lalu kemudian barang atau produk atau jasa yang kemudian dipertukarkan itu dinilai dengan sejumlah uang, uangnya fisik dan seterusnya. Padahal dalam era sekarang cashless payment itu sudah mulai banyak digunakan, gitu ya. Jadi kalau kemudian cashless-nya itu dipakai, maka model bisnisnya agak berubah. Kalau tidak harus berubah frontal, itu agak berubah. Dan dia bisa jalan kalau pola pikir para profesionalnya juga tidak alergi dengan kemajuan zaman dengan cashless-nya. Dulu, kalau kita tidak menggunakan uang, uangnya tidak terlihat di depan mata, gitu, maka transaksi jual beli itu nggak pernah terjadi. Sekarang cukup dengan angkanya terlihat di dalam aplikasi, kita langsung percaya. Betul apa iya? Ada yang berubah di proses bisnisnya. Apa? Kalau Anda jual beli, lalu kemudian uangnya ada, maka ada proses bisnis yang kemudian paling tidak dilakukan meskipun sekedarnya. Satu, menghitung jumlah uangnya sesuai nggak dengan transaksi yang disepakati. Kalau lebih, tanyanya, kita kan kalau misalkan jual 100.000, ternyata dia ngasih 120.000. Kita masih tanya, Mas punten ini harganya 100.000, tapi yang Anda berikan ke saya 120.000. Apakah 25.000 ini bonus untuk saya, atau Anda lupa menghitung? Ya? Harus dipastikan. Ya. Lalu kemudian kalau kurang, apa yang dilakukan oleh kita? Kalau kurang, ya berarti kita kemudian rekonfirmasi dengan kekurangan tersebut. Lebih, berarti kita harus memberikan kelebihannya, itu mengembalikannya lagi. Ya. Lalu kemudian langkah kedua, mungkin langkah pertama, memeriksa dulu, ini duit asli atau duit monopoli? Atau duit mainan? Itu diperiksa sama kita. Bahkan di perbankan mah lebih khawatir gitu kan ya, lalu membeli sejumlah alat untuk mendeteksi apakah uang ini palsu atau asli. Kalau kemudian cashless yang dipakai, apakah itu terjadi? Apakah itu tetap dilakukan? Enggak lah, dah repot ting. Saya dulu ketika pernah bekerja di luar UPI gitu dulu, saya punya teman yang bekerja di keuangan. Suatu saat sambil makan siang, dia mau store ke rekening perusahaannya, ke bank tertentu. Ini true story. Cuma saya lagi agak jauh baru keluar dan dia sudah di pinggir jalan, perempuan 2 orang. Itu bawa tas. Dan sialnya adalah dia, singkat cerita, dia kena rampok motor gitu ya, di ininya uangnya.
dia langsung pingsan seketika. Kenapa? Karena uang yang dibawa itu bukan uang dia dan jumlahnya besar. Kalau uang dia sendiri mah mungkin masih mending. Bahkan untuk jejeritan saja, untuk teriak-teriak bahwa dia dirampok itu tidak sampai lama gitu. Ini luar biasa. Kalau kemudian sudah cashless payment manajemennya, maka hal-hal seperti itu sangat tidak mungkin terjadi. Apanya yang mau dirampok? Handphonenya, gitu. Kalau handphonenya sudah diidentifikasi dengan menggunakan pinjer atau face recognition dan seterusnya, sulit-sulit juga. Dan ngapain juga pas udah terbuka handphonenya, masuk ke e-bankingnya juga ada akunnya lah, apa repot banget gitu. Tidak mudah. Maka ini cara berpikir yang kemudian luar biasa harus merubah semua pola pikir orang ya di era digital. Nah, berikutnya adalah perubahan besar dan kompleks seperti yang tadi itu tidak mudah dikelola. Iya, jelas. Tidak mudah dikelola karena memang ketika kemudian pasar yang biasanya hanya penjual, lalu kemudian di sini ada pembeli, lalu bertransaksi begitu saja, gitu ya. Sekarang cashless management paling tidak ada pihak ketiga yang dilibatkan, yaitu lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas cashless payment method, gitu ya. Dan dua-duanya harus agree itu dengan keberadaan pihak ketiga ini. Bagi penjual, jasa pihak ketiga ini mesti dikonversi dengan sejumlah uang dan itu biasa. Bahkan kemudian akhirnya tidak terasa bahwa kita sebenarnya menghargai keadaan pihak ketiga penyedia jasa ini. Ya. Nah ini yang menarik. Jadi menurut Nitinset, selain tidak mudah dikelola, perusahaan kadang sering kehilangan arah dalam upaya transformasi digital mereka. Nah, pertanyaannya adalah mengapa perusahaan gagal dalam transformasi digital? Tadi sedikit kita sudah mengkaji. Gitu. Dua, bagaimana aturan bisnis berubah di era digital ini sesungguhnya? Peluang disrupsi apa yang disrupsi apa yang dihadirkan digital di berbagai industri. Ingat, Buan Bapak, Anda semua ini harus diperlakukan sebagai pelaku, ya. Tidak seperti pihak lain yang tidak formil mendapatkan pengetahuan tentang IT. Nah, istilah disrupsi ini sudah harus dipahami sebagai harus dipahami secara total gitu ya. Kan disrupsi itu gangguan sesungguhnya ya. Sesungguhnya dia gangguan. Makanya kalau saya sih melihatnya enggak gangguan, tapi dia berpikir out of the box. Misalkan shopping but not in the mall, lalu kemudian learning but not in the campus, gitu ya. Nah, ini yang terpikirkan bagi saya disruptif yang dimaksud, gitu ya. Jadi mungkinkah kemudian kita melakukan transaksi jual beli, tetapi tidak harus di pasar, ketemu muka di pasar, ketemu fisik di pasar. Mungkinkah kita melakukan pembelajaran di mana saja, kapan saja, tapi tidak usah di sekolah, di kelas, atau di kampus. Apa yang kita lakukan sekarang itu adalah disruptif teknologi informasi. Disrupsi ini mengubah tatanan, mengubah pola pikir, dan attitude kita jadi agak berubah. Ya kan? Saya lihat hampir sebagian dari Anda ini di rumah, gitu ya, atau mungkin ada yang masih di kampus atau di sekolah masing-masing. Kita menyediakan waktu dan tidak harus datang ke kampus, ini berbeda. Rasakan nanti kalau kemudian semua harus offline, irama ibu dan bapak hidupnya berubah lah pasti gitu. Nah, itu disruptif tuh namanya, ya, disruptif nih. Lalu bagaimana cara terbaik memanfaatkan potensi teknologi seperti AI dan cloud computing? Bagaimana kemampuan dan budaya organisasi? Apakah perlu dirubah juga nggak? Apakah harus ada organisasional engineering, people engineering mas sudah jelas, sebenarnya ada cultural engineering, apakah juga harus ada atau tidak? Lalu kemudian ketiga, yang terakhir, keterampilan baru apa yang perlu dibangun oleh para pemimpin dan profesional muda di era digital ini? Ibu dan Bapak, nanti pertanyaan-pertanyaan ini harus digarisbawahi dan dibawa terus Ibu dan Bapak untuk
menjawab apa ya, menjawab persoalan yang kemudian dibawa di era digital. Dan Ibu jangan lupa melakukan kajian. Karena ada yang percaya bahwa kajian itu akan jauh lebih bagus kalau di awal Ibu dan Bapak sudah bisa memberikan pertanyaan kajiannya. Nah, ini sebagai contoh begini. Tadi saya sampaikan bahwa, aduh, subhanallah, ini batuk saya masih susah selesainya nih. Nah, jadi DT itu atau suatu organisasi sudah melakukan digital transformasi. Ingat, digital transformasi itu strategi. Ya, kalau dia strategi, maka sesungguhnya penting untuk dilaksanakan karena arah dari organisasi dibawa langsung dalam bentuk strategi. Di posisi sekarang mau dibawa ke mana, itu strategi urusannya. Nah, DT itu tidak bisa dikatakan iya jika sekali lagi IT atau kemudian AE, IS gitu ya, IS atau IT itu hanya dianggap sebagai tools. Lebih-lebih IT-nya hanya dianggap sebagai tools. Nah, kalau dia dianggap tool itu sejelek-jeleknya digital transformasi, nggak ada tuh istilah digital transformasi di organisasi yang demikian. Yang kemudian dimaksud dengan digital transformasi adalah bagaimana caranya IT itu di combine sedemikian rupa, gitu ya. Ini combine dengan apa nih combine-nya? Dengan bisnis prosesnya, dengan proses bisnisnya. Sehingga nanti dedicated application, dedicated device di IT, itu tidak lagi dianggap sebagai tools. Jadi dia combine dengan proses bisnisnya, sehingga kemudian ada yang mengatakan bahwa bisnis prosesnya itu harus kemudian disesuaikan dengan era digital. Ada yang lebih lebih ekstrim, buanglah tuh aturan-aturan lama yang mengganggu efektivitas dan efisiensi. Ya. Sederhanakanlah gitu. Lalu buanglah kemudian proses-proses yang menghambat, yang terlalu birokrat gitu. Buanglah kemudian. Karena zaman saat ini dengan teknologi harusnya hambatan-hambatan efisiensi itu di kerannya itu ditutup sehingga kemudian tujuan kita melakukan efisiensi itu terjadi karena memang IT itu ditasbihkan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan meningkatkan efektivitas. Sebagai contoh ya, ini contoh untuk IT tools. Nah, dulu UPI saya kira 2008 ke bawah ini jauh sebelum zamannya Pak Asep Doni, Pak Anjar gitu ya, Bu Warjuk di UPI dulu kegiatan kontrak kuliah itu berbeda dengan sekarang. Jadi dulu mahasiswa ketika mau kontrak kuliah itu harus datang ke kampus itu sambil membawa bukti sudah bayar UKT untuk mendapatkan formulir rencana studi. Si formulir rencana studi ini bentuknya sand form paper. Jadi sand paper yang mungkin tebalnya di atas 100 gram gitu. Lalu kita pasang marker di kiri kanan atas gitu. Agar paling tidak supaya kemudian mudah dibaca nanti pada saat input gitu ya. Nah, si FRS ini harus diisi dengan menggunakan pensil. Harusnya pakai 2B supaya hitam. Tapi kan mahasiswa mah kreatif, jangan 2B yang ada aja. Sehingga kemudian supaya hitam terus aja kemudian dihitemin sampai bolong lah gitu. Nah, riweuh nih kalau menggunakan ini. Lalu mahasiswa untuk mengisi itu mesti datang ke kampus atau paling tidak mengutus teman-temannya sebagai detektif untuk melihat apakah jadwal sudah keluar atau tidak. Jadwal perkuliahan ini muncul nih. Nah, setelah kemudian itu maka dia harus melakukan pengisian terhadap FRS-nya. Kalau FRS-nya diisi, yang diisi ini kodifikasi, kode mata kuliah, kode dosen gitu ya, kode kelas, melulu kode. Nah, lalu setelah itu dia harus bawa tuh FRS ini directly to dosen wali. Nah, ini dosen pembimbing akademik di sini datang gitu.
terjadilah komunikasi, terjadilah kemudian komunikasi antara dosen dengan mahasiswa tadi gitu ya. Jika kemudian dosen setuju, dia akan approve, gitu. Nah, setelah di-approve, dikembalikan tentu saja, dan kemudian mahasiswa ini harus datang ke bagian akademik di fakultas masing-masing, di kampus daerah masing-masing. Nanti mereka akan berhadapan dengan operator. Operator apa? Operator pembaca atau operator SIAK. Kalau di kita namanya SIAK memang gitu ya. Nah, si formulir ini nanti kemudian diserahkan dan dicek oleh operator apakah sudah ada tanda tangan dosen wali, apakah sudah kemudian ada tanda tangan ketua prodi. Kalau tanda tangan dosen walinya tidak ada sama operator, itu tinggal dia berwasiat, mohon maaf tidak bisa kami teruskan karena tidak ada tanda tangan dosen wali. Lalu mahasiswanya menyampaikan, mohon maaf Pak, saya sudah seminggu 24 jam sehari mencari dosen di kampus, itu nggak ada. Lalu dosennya ngomong, saya teh ada di kampus, jika nama pas selingsingan jalan, saya datang mahasiswa keluar, demikian juga sebaliknya. Riweuh aja. Akhirnya muncul kreativitas dan kemampuan scanning tanda tangan dan paraf dosen yang kemudian dilakukan di tengah jalan tanpa sepengetahuan dosen wali banyak. Nah, kenapa bisa lolos? Ya operatornya kan nggak bisa tahu ini benar nggak tanda tangannya ini, lawang dosennya ada 1.000 lebih, 1.200. Lalu FRS-nya sesuai dengan jumlah mahasiswa 30 sampai 35.000. Ini true story ya. Karena saya pelaku digital transformation dulu sebelum RI 40 di kampus ini dilaksanakan. Nah, ya seterusnya OPR itu akan membaca FRS tadi, kita ini nih FRS ini dengan menggunakan device yang kemudian kita namakan sebagai OpScan, optical scanner. Saya pikir Ibu dan Bapak sudah pernah juga lihat, gitu ya. Ini dibaca nih ke sini. Masalah itu akan muncul jika tool-nya atau si device ini gagal beroperasi. Harga device OpScan itu Ibu dan Bapak dulu ada yang 50 sampai 65 juta satu biji. Saya sampai kaget-kaget, ya Allah, ini kalau ketika saya dapat yang baru 65 juta nih Pak Wel, tong murah kade. Aduh, iya sama dengan mobil bekas ya, mungkin mobil bekas atau. Dan UPI mengeluarkan waragan atau biaya yang luar biasa, sejumlah kampus daerah, sejumlah fakultas itu dibeli sama UPI. Wayahna, ya, wayahna karena tools ini dipakai untuk mempercepat proses pembacaan. Apakah tool ini selalu dipakai? Enggak, ketika dia rusak, si operator itu akan langsung menggunakan aplikasi, gitu, dengan manual dia langsung input aja gitu, lalu masuk ke dalam database-nya. Ini juga sama begini bentuknya. Paham ya? Errornya banyak nggak? Banyak. Itu untuk mahasiswa yang ngabuledan dengan sangat gembira sampai kemudian terlupa sehingga bolong. Ada juga error human error, kodenya 3 dibuledan di angka 4. Wah, itu banyak banget lah. Nah, dampak seperti ini akhirnya itu memunculkan hal yang luar biasa ke siapa? Ke dosen pembina mata kuliah. Saya merasakan itu yang paling genting di UPI menuju gegap gempita dan bencana lah gitu. Itu di minggu pertama. Jadi saya diminta sama teman-teman ini dan saya juga khawatir karena dibully oleh dosen-dosen lain, itu monitoring di minggu pertama itu setiap pagi itu keliling kemana-mana, telepon dan seterusnya. Dan yang paling banyak adalah keluhan dari dosen yang terlupa jadwalnya. Karena tidak diinformasikan secara langsung. Saya ngajar kata prodi itu Senin, tapi di ruangan mana ya? Pada saat saya masuk ke ruangan yang katanya saya dipakai di sana, ternyata ada dosen lain di sana. Wah, repot. Nah, untungnya dosen-dosen UPI baik hati, jujur, tidak sombong, rajin membantu satu sama lain sehingga tidak terjadi perang beratayuda antar dosen di sana. Nah, yang menarik lagi adalah dosen ini kelimpungan tentang daftar peserta kuliah. Jadi kalau ada dosen mahasiswa masuk, itu dosen nggak tahu nih, Anda benar ya kontrak? Benar Pak. Sehingga kadang-kadang di minggu kedua agak kaget, ternyata bertambah atau berkurang drastis. Ini luar biasa. Nah, di pencetakan itu nanti menghasilkan apa yang disebut sebagai KRS, Kartu Rencana Studi. Dan ini harus juga dibagikan nih. Nanti manual lagi nih, si mahasiswa datang ke
petugas-petugas loket di setiap fakultas dan kampus daerah untuk mendapatkan KRS sebagai bukti bahwa dia sudah mengontrak beberapa mata kuliah di semester berjalan. Nah, Ibu dan Bapak, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa UPI dulu memanfaatkan IT dalam bentuk ini, dan bentuk ini, indirect input device, itu just a tools. Itu just a tool. Apa yang dikeluarkan oleh UPI? Satu, biaya pembelian ini. Dua adalah pembelian rutinitas sejumlah kertas FRS yang sudah bentuknya sudah pre-printing gitu ya. Sudah ada kotak-kotak, lingkaran-lingkaran dan seterusnya. Dan itu bukan murah meriah. Ya. Jadi dalam 1 tahun dipakai 3 kali, ganjil genap padat, dikali sejumlah mahasiswa, beratus-ratus ribu tuh yang kemudian dibeli. Harganya bisa sampai 100 juta lebih kali gitu ya. Nah, apakah kemudian ini yang dimaksud dengan digitalisasi proses pembelajaran? Bukan proses pembelajaran, ini administrasi akademik, bukan. Nah, tidak mudah mengingatkan para pimpinan bahwa kita butuh investasi agar kemudian ketergantungan tinggi kita terhadap device yang hanya sebagai tool ini harus diganti. Nah, singkat cerita itu susah dipahami. Nah, singkat cerita suatu saat perguruan tinggi kita sama dengan perguruan tinggi lainnya didatangi asesor untuk diakreditasi. Suatu saat saya masih ingat nih, propnya tidak akan saya sebutkan, tapi seorang guru besar dari UGM. Nah, ini gila-gila saya dipanggil nih, pasti ada ada cikal bakal bencana alam nih pasti gitu. Lalu kemudian ditanya, profesornya ditanya, dan saya harus sejelek apapun saya harus pede membantu supaya kemudian UPI tidak jatuh dari sisi IT. Lalu dia tanya, Anda ya yang sekarang yang mengelola. Betul, Prof. Apakah di UPI sudah berbasis IT? Sudah, Prof. Gimana cara saya terangkan seperti ini? Jawabannya apa? Ya Allah, UPI ini masih di hutan belantara dalam dunia modern. Kalau begini, aduh, itu masuk ke ruang-ruang hati saya yang paling dalam, itu nggak enak bener gitu ya. Tapi gimana benar begitu. Untungnya ketika saya berdiskusi dengan asesornya seperti itu ada pimpinan saya yang kemudian menyaksikan. Sampai akhirnya saya dipanggil untuk mencoba melakukan sok atau kira-kira gimana harusnya supaya kita tidak dianggap sebagai kampus yang masih hutan belantara di era modern. Ya, ternyata betul tidak enak juga tuh istilah itu didengerin gitu ya. Nah, lalu saya susulkan agar kita melakukan transformasi dengan mengcombine fasilitas IT itu dalam kegiatan proses bisnisnya. Bisnis prosesnya harus diubah frontal, radikal, gitu ya. Sampai akhirnya memunculkan secara teori apa yang dimaksud dengan bisnis proses engineering atau bisnis proses re-engineering. Ya. Jadi proses slimming city, menghilangkan, merampingkan, menyederhanakan, itu terjadi di PPR. Nah, singkat cerita, sampai sebelum saya tinggalkan di IT itu Anda semua sudah kemudian mengakses yang paling tidak 2 kali Siaku dan student.opi.edu. Sehingga sekarang yang begini itu tidak lagi dilakukan oleh kita. Sangat tidak dilakukan. Anda sampai saat ini, saya yakin nih, hampir semua dari Anda ini tidak pernah ke UPI. Ada yang kemudian pernah ke UPI, nggak sekali 2 kali, selanjutnya tidak pernah ke UPI lagi gitu. Karena kemarin itu transaksi untuk isian rencana studinya tidak harus kemudian merepotkan seperti tahun-tahun lama ketika UPI disebut sebagai hutan belantara di dunia modern. Nah, pertanyaannya, apakah betul berarti IT-nya tidak sebagai tools? Betul. Karena Siaku yang sekarang kemudian Anda pakai, gitu ya, yang Anda pakai sekarang, itu menjadi kewajiban masuk ke dalam bisnis proses. Buktinya apa? Misalkan dalam surat edaran Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Akademik, atau buku pedoman penyelenggaraan pendidikan UPI yang sudah modern, silakan baca di sana, ada ayat-ayat yang kemudian menyampaikan bahwa isian studi oleh mahasiswa harus melalui SIAK,
atau SIAKU mungkin saya tidak tahu, atau student.uph.edu disebutkan URL-nya adalah student.uph.edu untuk dosen nanti siak.uph.edu/perwalian disebutin nih. Itu teh resmi disebutin di dalam rangkaian bisnis proses. Sehingga ketahuan sekarang bahwa si IT ini jadi tulang punggung nih, jadi backbone untuk kegiatan isian rencana studi mahasiswa sampai keluar kartu rencana studinya. Betul apa iya gitu. Bahkan tidak ada cerita lagi KRS rencana studi ibu dan bapak di delivery oleh orang dalam bentuk fisik. Silakan ibu dan bapak cetak sendiri, bahkan swalayan, gitu ya, swalayan sendiri oleh ibu dan bapak. Dan saya dulu minta doa sama teman, ya kalau sudah bagus ini bagaimana ya, tinggal ibu dan bapak berdoa, mudah-mudahan tidak ada kejadian atau bencana alam di sistem akademik kita. Bencana alam gimana? Entah itu crash software, entah itu crash di hardware, gitu, entah itu di network telekomunikasinya yang ngadat, entah itu kemudian space hard disk-nya yang terlalu rendah misalkan, gitu ya, entah itu karena kemudian server kita sudah dari lama menyanyikan lagu Killing Me Softly dan seterusnya, gitu. Nah, itunya yang harus kemudian didoakan, karena kalau itu terjadi maka si aplikasi-aplikasi ini berada di dalam ruang operasional yang kritis atau ruang transaksi yang operasional, yang day to day, minute to minute transaction, gitu. Karena rencana studi ini sangat penting untuk memulai perkuliahan seperti ini. Nah, sekalipun kalau sudah ya sudah selesai. Jadi ibu dan bapak masuk ke SIAKU hanya untuk melihat dashboard, capaian kuliah dan pengumuman-pengumuman kali gitu ya. Tapi kegiatan kritisnya yaitu kalau ini down gitu, maka kemudian persoalan menjadi tidak mudah dilakukan. Nah, itu cerita singkat saya terkait dengan apa bedanya IT sebagai tool saja dengan IT yang kemudian combining dengan proses bisnis dalam suatu organisasi. Gitu. Nah, apa jargonnya IT ketika kemudian muncul di DT? Satu, itu biasanya ada efisiensi yang kemudian dijagokan bakal terjadi. Efisiensi. Yang kedua adalah efektivitas. Kalau efisiensinya tinggi, mestinya efektivitasnya juga jadi tinggi. Efektivitas. Meskipun kadang-kadang ini paradok gitu ya. Jadi apa ya, bukan paradok, jadinya apa ya? Transaksional. Jadi kadang efisiensi tinggi, efektivitas rendah dan seterusnya. Tetapi tidak terjadi trade off dalam kondisi ini harusnya. Ya, trade off, ada perbedaan dan kemudian naik, yang lain naik, yang lainnya lagi turun. Demikian sebaliknya itu trade off. Nah, demikian juga saya waktu itu ketika kemudian karena efisiensi dalam penerapan DT ini itu mengubah sudut pandang orang. Jadi harus ada people engineering nih sebenarnya gitu. Ke petugas, ke mahasiswa, juga ke pimpinan. Kalau ke pimpinan, urusannya adalah kebijakan investasi. Paham ya Ibu dan Bapak nih? Nah, sok atau silakan buatkan perangkat lunaknya. Saya bilang bahwa perangkat lunaknya bisa kita kerjakan, tapi tidak jamin jalan. Nah, ini nih saya nggak suka dengan kamu tuh suka ancam-ancam. Ya, saya terpaksa tidak disukai orang dengan cara ngomong saya, karena ini bagian jadi saya melakukan edukasi dan people engineering. Kenapa kamu ngomong begitu? Karena IT itu kalau mau jalan atau komputer SSD mau jalan, itu harus didukung dengan kecukupan hardware dan network telecommunication. Bayangkan SIAKU ini akan melayani jumlah mahasiswa di saat bersama-sama, mungkin kemudian dalam waktu yang bersama-sama dengan data yang sama ke sistem yang sama. Nah, infrastrukturnya juga sama yang dipakai. Kebayang nggak itu lalu lintasnya sangat busy, traffic banget itu ada di sana. Jadi bayangkan ibu dan bapak mengundang semua orang di UPI ke rumah ibu dan bapak, tapi rumah ibu dan bapak tidak di extended dulu. Masuk nggak? Bisa masuk, bisa tidak. Kalau masuk itu entep pindang mesti. Ya. Kalau dia entep pindang, maka push in push serve untuk storing data bisa lama. Push in push serve untuk akses data juga lama. Kalau itu yang terjadi, maka silakan dengar pendapat-pendapat pahit dari student kita sebagai big customer-nya. Apa itu? Wah, ternyata lama banget, hayo-hayo jam pasir muter. Sistemnya baik aja, kemudian masih diomongin muter. Padahal ternyata
koneksi internet di mahasiswa yang kemudian jelek dan dosen kali gitu ya. Apalagi kalau infrastrukturnya justru jelek di kita. Akhirnya singkat cerita mereka setuju untuk melakukan investasi ke teman tim software, kemudian tim hardware untuk dibelikan dan networknya diperbaiki gitu. Nah, pertanyaannya kemudian yang muncul, kapan ini kira-kira duit saya kembali? Ini yang repot nih, kapan kira-kira bisa kembali ini? Karena kemudian universitas kita itu banyak membutuhkan dana masyarakat. Jadi jangan sampai dana masyarakat itu dibuat percuma. Kalau kamu ngomong misalkan minta 100 juta, itu lebih baik bikin sarana prasarana bisa bertahan 3 sampai 5 tahun. Ini mah keluar 100 juta nih orang keuangan, keluar 100 juta, buktinya apa? Ya buktinya sistem lah ada gitu ya. Tapi gimana cara melaporkan? Dulu kegampangannya seperti itu. Lalu saya akhirnya punya ide, Ibu. Apa yang kemudian diomongin? Yang diomongin itu soal return of investment. Masih ingat, masih lupa terkait ini, return of investment. Kapan kemudian investasi saya bisa balik lagi dalam bentuk hal serupa? Lalu saya bilang, kita nggak bisa ngomongin soal itu karena nggak bisa seperti jualan bala-bala, modalnya 1.000 dijual 2.000. Nggak bisa, tapi sisi manfaatnya, Pak. Saya masih belum mengerti. Oke, kalau gitu saya bawa ke arah return investment yang sesungguhnya. Waktu itu saya ditanya, bayangkan betapa saya deg-deg plasnya ketika mau ditanya sama Pak Rektor, Wakil Rektor bidang akademik, ya. Kamu kalau kasih saya modal seperti yang kamu minta, gitu, ini besar banget loh, ya. Beda dengan orang yang minta dibangunkan bangunan, itu akan terukur bangunannya ada, sepeninggal uangnya hilang gitu dari kita. Lalu saya bilang gini, oke Pak, saya bisa return out investment itu dalam setahun itu bisa kembali lah. Saya yakin dia bisa kembali. Wah, dia kan kaget, saya aja kaget yang ngomong, apalagi kemudian dia yang dengerin. Loh, dari mana tuh uangnya? Begini Pak, tolong tanya ke teman-teman keuangan, berapa uang yang dikeluarkan untuk membeli produk baru ini, Opscan, berapa banyak, berapa uang maintenance yang dia keluarkan. 1 tahun kemarin aja lah, nggak usah banyak-banyak. Berapa banyak? Oke. Lalu kemudian tambahkan juga berapa uang yang dikeluarkan untuk membeli formulir ini, pengadaan formulir ini. Karena kalau jumlah mahasiswa kita 35.000, belilah sebanyak 35.000, itu konyol banget. Kenapa? Karena itu pas banget untuk 1 semester. Pas banget. Kan banyak mahasiswa yang kemudian kreatif sampai ngebolongan, lalu datang lagi dengan dengan segudang cerita dan air mata gitu. Ingin diberikan lagi FRS-nya, ada yang hilang lah, ada yang kemudian kena air hujan sambil hujan-hujanan sambil nenteng-nenteng formulir dan seterusnya lah, ceritanya banyak gitu ya. Nah, ternyata hitung asumsinya ini lebih dari biaya yang kemudian saya minta. Akhirnya saya sampaikan, kan Pak, Bapak belum mengeluarkan duit aja sudah return investment-nya sudah muncul. Itu 1 tahun. Tahun berikutnya tolong dihitung lagi sebagai penghematan. Dan pengeluaran untuk sistem ini mungkin hanya sekitar 20-25% untuk maintenance. Paham ya? Ini cara menghitung dan mendekatkan diri dengan konteks bisnisnya. Rasionya dengan menggunakan rasio cost and benefit, tapi rasio cost and effectivity. Makanya muncul IT, return on investment. Larinya ke sana. Jadi belum lagi sisi manfaatnya, saya pikir saya sampaikan nih. Belum lagi sisi manfaatnya yang accountable. Nggak bisa dihitung tuh Pak. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah satisfaction-nya mahasiswa ingin melihat nilai tanpa harus datang ke kampus. Kecewa mahasiswa itu hilang, sudah repot-repot, itu dari kampus, udah dandan bagus-bagus untuk melihat nilai, datang ke kampus nilainya can ayah. Kan repotnya minta ampun gitu ya. Lalu untuk kontrak kuliah repot-repot, kemudian datang dari pagi ngisi, ketika kemudian selesai ingin approve, dosennya teu aya. Setelah itu lalu muncul pengumuman, Dear mahasiswaku yang terpaksa saya cintai, untuk perkuliah, untuk ACC kontrak kuliah kita akan laksanakan besok jam segini sampai jam segini. Tertanda kasih sayang Asep Wahyudin gitu.
Wah, ini Anda tuh pasti, aduh aing mah, namun namun ngasih tahu dari tadi mah gitu, dosen teh, jadi saya nggak harus hari ini, besok kudu ka dieu deui, wah pasti banyak duitunya. Nah, itu accountable tuh, sampai kemudian kita tahu satisfaction-nya mahasiswa, itu yang ruang-ruang yang tidak bisa dihitung. Nah, itu teh people engineering, Ibu dan Bapak. Itu peningkatan literasi yang tidak mudah, iyalah tidak mudah, sangat tidak mudah. Nah, mudah-mudahan cerita tadi itu mampu jadi bisa membedakan mana digital transformation yang kemudian full atau murni, mana yang kemudian tidak sukses. Paham ya, Ibu dan Bapak? Mudah-mudahan terlihat. Nah, sekarang ini proses pembelajaran administrasi akademik itu masuk dalam kajian Ibu dan Bapak sebagai mahasiswa S2 Pendidikan Ilmu Komputer. Nah, apa yang saya lakukan ceritanya mungkin jadi berbeda, tantangannya juga berbeda lah, pasti. Gitu ya. Nah, lihatlah kajian-kajiannya mesti seperti apa. Gitu ya. Nah, berikutnya, Ibu dan Bapak mohon dilihat yang ini, ya, tentang RI 4.0. Saya yakin Ibu dan Bapak sudah mulai mual-mual nih mendengar istilah revolusi industri 4.0, karena sekarang ini sudah mendengar penjelasannya yang kesekian kali gitu ya, udah mual-mual, udah sebel-sebel aja gitu. Tapi yang pentingnya justru adalah bahwa revolusi industri 4.0 itu nanti mau tidak mau merengkah dunia pendidikan. Dan itu yang paling disasar paling utama sebenarnya gitu ya. Sebentar, saya nyari pointernya mana ini. Oke. Nah, intinya adalah itu integrasi dunia online dengan lini produksi di industri, dengan umumnya adalah dengan platform internet. Ini Pak Airlangga nih yang sudah sangat saya apresiasi sekali, ini bagus. Ya, kalau menurut Pak Menteri, revolusi 4.0 ini sesungguhnya penting karena dia mengintegrasikan dunia online dengan lini produksi di dunia usaha dan industri. Nah, dasarnya adalah internet memang. Nah, Pak Airlangga, asumsi saya sudah mendapatkan pesan utama dari revolusi industri 4.0. Apa itu digital transformation? Karena dia merupakan proses intri atau pesan utama dari RI 4.0. Kalau di 3.0 tidak berdemikian strateginya, bukan digital transformation. Kenapa? Karena woro-woro yang ada di dalam industri 3.0 itu otomasi. Jadi wajar jika kemudian ada dunia usaha atau industri yang masih menganggap IT itu just a tool. Beda. Kalau hanya tool aja itu tidak menjadi konsep yang bagus sebagai hiding message di 4.0. Nah, kita harus bisa membacanya justru dari sisi itu. Sehingga sinyalemen munculnya society 5.0 dari sisi positif ya, yang ditampilkan oleh orang Jepang ini ya mungkin terjadi. Ya. Ini yang pentingnya jadi saya. Jadi mudah-mudahan sudah mulai terlihat nih apa yang dimaksud dengan digital transformation. Gitu ya. Nah, organisasi-organisasi yang dari awal memang membangun bisnis prosesnya dengan IT atau orang-orang sebut sebagai startup digital gitu ya, itu tidak mengalami kesulitan karena dari awal sudah paham bahwa IT itu harus diblendedkan dengan bisnis proses mereka. Tapi tidak demikian dengan organisasi-organisasi yang kemudian lebih awal dulu berdiri sebelum booming teknologi informasi. Maka mereka menjadi natif digital perusahaannya, sehingga proses transisinya akan terlihat kalau tidak gegerjetan yang mulus langsung gitu, tergantung dari literasi orang-orang pimpinan di dalamnya gitu ya. Nah, demikian juga dengan UPI, karena UPI kan berdiri jauh banget kemudian sebelum era-era yang sekarang gitu ya. Jadi pemanfaatan teknologi untuk pendidikan itu masih menjadi jargon. Dulu kita cerita soal, ayo dong kita kembangkan e-learning, karena kemudian kita adalah pengembang pendidikan. Itu tanggapannya juga tidak terlalu baik. Kenapa? Karena kita masih percaya bahwa proses pembelajaran itu harus tatap muka langsung dengan orangnya, supaya kelihatan komunikasi ini tidak terlalu rigid dan seterusnya.
ketika booming pandemi, bukan berarti berharap terus-terusan ya, tapi barokahnya adalah pemanfaatan atau kolaborasi atau elaborasi IT dengan learning proses, dengan academic administration ini menjadi suatu keniscayaan hasil di semua pihak. Ya. Nah, berikutnya ini. Ibu dan Bapak, nanti kemudian saya angkat ini ke spot ya. Saya lupa tadi sudah ngangkat atau belum. Nah, ada istilah yang kemudian menarik dari konstelasi era digital di level pendidikan, apa yang kemudian disebut sebagai blended learning. Blended learning itu bukan barang baru. Dari dulu kemudian kita sudah tahu ada blended learning. Ya. Ada blended learning itu kita tahu. Tapi menjadi luar biasa ketika muncul lagi istilahnya dengan blended learning. Jadi blended mobile learning. Oh, ada istilah mobile ini mah is tuning IT sebagai backbone-nya. Nggak bisa enggak. Maka konten-konten atau fitur-fitur blended mobile learning mulai muncul nih. Ya. Ada kemudian guide learning. Nah, Ibu dan Bapak yang kemudian masih bertanya kajiannya nanti di disertasi mau kemana, sok. Ini makin banyak nih, makin banyak materinya. Coba mudah-mudahan Ibu dan Bapak menjadi makin banyak pilihan, bukan malah menjadi lebih jadi bingung, jadi liar gitu ya. Mudah-mudahan tidak itu maksudnya nggak ke sana lagi ya. Lalu kemudian bagaimana caranya guide learning untuk yang mobile, peer assessment itu kayak gimana nih, compare contrast antara yang konvensional gitu, yang tradisional dengan yang berbasis blended learning tapi dia mobile blended learning ya. Lalu kemudian video sharing. Nah, ini juga kayak gimana nih bentuk video sharing, karena student record a video according to their learning task. Nah, gitu ya, bisa berbasis video nih pembelajarannya karena dia blended memang dari awal. Oke. Lalu kemudian synchronous, yang kita sudah sangat tahu apa itu. Lalu kemudian issue based discussion. Karena sekarang ini mulai banyak orang yang mengharapkan siswa kita mencapai itu tadi kecakapan abad 21, sehingga model pembelajaran itu kalau tidak case method itu larinya ke team based project. Ya, Ibu dan Bapak sering ya mendengar istilah itu gitu ya. Nah, ini yang luar biasa yang dilarikan. Gimana issue based discussion-nya, gitu ya. Nah, lalu kemudian bagaimana tuh diskusi-diskusi itu bisa kemudian ditarik dan opinion-nya itu secara online tetap di mobile, isu-isunya bisa terkini dan seterusnya lah. Lalu kemudian computer as mind tool. Nah, oke, apa sih mind tool itu? Mind tool can be a learning partner to support student in organizing the learning content from the textbooks. Ini yang namanya mind tool, bukan tool seperti yang biasa, karena toolnya itu saja dibutuhkan selama kemudian kita butuhkan, bahkan bisa kita tinggal. Tapi mind tool itu si toolnya atau kemudian apa namanya komputer dalam bentuk apapun, laptop atau apa namanya desktop, itu akan menjadi learning partner bagi dia. Ini akan berbeda ya, jadi learning partner. Nanti kita ada isu-isu yang lain yang menarik di sana. Ya, to support student in organizing the learning content from textbooks. Saya akan kemarin cerita bahwa ternyata buku ajar itu di zaman era sekarang tidak seperti dulu, bahwa ada tapi saya masih tetap yakin bahwa buku konvensional itu masih tetap dibutuhkan. Namun begitu, sekian persen mungkin lebih banyak sekarang jadi bukunya digital, gitu ya, menjadi digital. Jadi content from the textbook sekarang jadi digital. And can instigate student deeper thinking such as reflection and evaluation. Jadi refleksi dan evaluasi itu jadi lebih, harusnya juga jadi lebih cair gitu ya. Kenapa? Karena konten recording-nya ada baik untuk guru maupun untuk siswa sendiri. Lalu kemudian berikutnya tadi disampaikan ada project based learning. Ini mobile blended mobile learning nih. Jadi lebih ke collaborative learning di dalamnya. Ini isu-isu yang dari dulu sekali diomongin, nah sekarang dipaksa terjadi. Ibu dan Bapak, saya saat ini sedang mengawal mata kuliah proyek konsultasi di Ilmu Komputer S1 3 kelas. Proyek konsultasi ini 4 SKS, dan dia harus collaborative learning. Dan dia bentuknya adalah team based project, bentuknya. Jadi kita bikinkan mereka atau arahkan mereka untuk mengalami situasi sebagai consultants.
Ya, mereka ini jadi konsultan, mereka harus punya klien pihak ketiga di luar UPI, dunia usaha dan dunia industri, apapun begitu. Lalu mereka memaparkan permasalahannya, kelompok mahasiswa ini saya minta dia melakukan analisis situasional, lalu kemudian merangkai problemnya sampai kemudian muncul beberapa opsi atau solusi terhadap masalah yang kemudian dimiliki oleh klien dengan basis ilmu komputer. Kebayang ya Ibu dan Bapak? Lalu kemudian mereka nanti kumpul lagi ke kita, konsultasi lagi dengan kita, apakah benar permasalahan seperti ini, opsinya ini, mana yang kemudian bagus, kemudian diambil sebagai opsi terakhir sebagai solusi. Setelah itu, setelah disetujui, mereka datang lagi ke ke klien tersebut pihak ketiga, tapi tidak untuk magang, bukan magang soalnya gitu, bukan soal magang, tapi dia ke sana hanya untuk pengumpulan data. Bayangin nih, ini proyek konsultasi 4 SKS riset nih. Ya, pengumpulan data. Pak, bagaimana cara ngumpulin data? Ya, di mata kuliah ini saya tidak akan lagi menerangkan teoritisnya seperti apa. Saya tinggal pakai, kalian sudah mengikuti metode penelitian. Di sana ada kemudian observasi sebagai alat pengumpulan data, ada kuesioner bisa dibikin oleh kalian sebagai alat pengumpulan data, juga bisa kemudian wawancara gitu ya. Berbagai aspek. Nah, pertanyaannya, apa objek yang kemudian harus diteliti? Wah, sampai banyak hal yang kemudian mereka tanyakan. Nanti setelah itu mereka datang lagi ke kampus, baru kemudian ke kampus tidak keluar misalkan dari klien, seolah-olah datang ke kampus, lalu kemudian diskusi lagi. Ini baru 2 pertemuan sebenarnya dengan minggu ini ya, baru 2 pertemuan. Nah, bayang nggak Pak, itu teh metodenya team based project, tapi mereka ada yang sudah di Bandung, ada yang enggak. Kan teknologi yang menyatukan semuanya, mau tidak mau. Ini pemersatu bangsa ini sekarang, kemudian IT based learning gitu. Nah, ini sampai kemudian nanti mereka presenting ke saya solusinya seperti apa, lalu mengundang klien dari luar itu, kalau bisa luring, kalau enggak luring ya kemudian daring juga gitu. Dan mereka bisa kemudian komunikasi dengan saya kapanpun selama mereka merasa punya kesulitan untuk dikonsultasikan dan seterusnya. Ini team based learning. Itu teh dari dulu harus dilakukan. Sekarang nih kelihatan baru gitu ya. Lalu ada digital storytelling, entah itu media ajar, entah apapun gitu, tanpa harus selalu dosennya atau gurunya. Lalu ada inquiry based learning, contextual mobile learning, itu dipakai semuanya otomatis gitu ya. Luar biasa nih. Ini blended mobile learning. Saya ingin Ibu dan Bapak nanti paham ya, perkuliahan kita saya mau padatkan sampai UTS. Kesananya saya minta Ibu dan Bapak justru melakukan self kajian mandiri. Ya, kajian mandiri dengan lingkungan yang kemudian saya sudah diskusikan dengan Ibu dan Bapak. Ada yang ingin ke blended learning secara mobile seperti apa, compare kontras dengan yang konvensional, yang apa yang sekarang ini sudah bagus tidak, gitu ya, dan seterusnya lah, gitu. Mudah-mudahan ada yang kemudian jadi model bagus, lalu Ibu dan Bapak bisa creating paper dari sesi itu. Luar biasa. Nah, ingat, ketika Ibu dan Bapak mendapatkan mata kuliah kajian, kan pernah saya sampaikan minggu yang lalu, mudah-mudahan masih ingat, tidak masih lupa, atau masih lupa Ibu dan Bapak ini, bahwa kajian ini adalah kajian keilmuan, sehingga landasan teori dikaji, lalu kemudian realitas di lapangan dikaji, compare kontras, kalau gap-nya terlalu tinggi berarti banyak permasalahan. Dan Ibu dan Bapak membuat model sebagai solusinya. Kalau memungkinkan proof of model, proof of concept dalam bentuk aplikasi mesti seperti apa gitu. Kalau memungkinkan. Ya. Oke, nah ini saya bawakan dari Pak Huang ya, tahun 2015. Ini peneliti dari Cina. Oke. Mereka sudah sangat luar biasa pemanfaatan IT-nya di keseluruhan aktivitas mereka. Nah, berikutnya adalah ada Smart Learning Environment (SLE). Nah, SLE ini kalau di program studi kita yang pengkaji sampai S3 kemarin itu Pak Budi Laksono. Karena saya tahu karena kebetulan saya dan Prof Munir diminta oleh pembimbingnya Pak Budi sebelum Pak Budi sidang terbuka gitu. Papernya harus disubmit ke jurnal internasional. Lalu saya dan Pak Munir diminta untuk mengkritisi model smart learning environment-nya yang dirancang oleh Pak Budi dan pembimbingnya.
Jadi saya tahu. Jadi sekarang Pak Budi ini bisa jadi narasumber untuk SLE. Smart Learning Environment itu apa? IoT on Educational Services itu seperti apa? Itu yang harus kemudian dikaji juga oleh Ibu dan Bapak. Secara umum saya ambil dari punyanya Pak Marjano 2019 nih, cenderung baru nih. Jadi smart teaching atau smart learning environment itu melibatkan sisi yang harus tidak boleh dilupakan. Yang pertama ini jelas teknologi. Oke. Jadi Ibu dan Bapak nanti cari nih, intelligent learning guidance itu apa, context sensitive learning itu apa, feedback by learning analytic itu seperti apa, multiple representation learning itu seperti apa. Ini saya sudah melempar banyak isu, banyak istilah. Jadi kalau ini apa sih yang dimaksud dengan konteks sensitive learning? Cari Pak Bu itu apa langsung. Saya ingin nanti justru diskusinya akan lebih bagus nih kalau kemudian Ibu dan Bapak sudah mencari apa-apa yang kemudian disebutkan di sini. Bahkan Ibu dan Bapak bisa kemudian menjadikan smart learning environment itu sebagai diksi yang bisa Bapak pakai untuk keyword pencarian. Nanti akan keluar modelnya banyak. Kalau modelnya jadi banyak, itu akhirnya Ibu dan Bapak harus gembira. Oke, berarti ini masih hot nih di risetnya. Masih memungkinkan untuk kemudian diriset kembali. Karena Ibu dan Bapak di S2 tidak bikin new model sebenarnya, tapi menghybridkan. Atau barangkali ada model yang sudah jadi, Ibu dan Bapak pakai coba dengan kondisi real world-nya. Apakah endingnya yang kemudian nanti jadi kesimpulan. Apakah smart learning environment model menurut Asep Wahyudin dan Budi Laksono ini misalkan benar-benar bisa diimplementasi, ya kita lebih ke implementasi model SLE dari siapa sebagai proof of concept di di pendidikan di organisasi pendidikan sekolah menengah misalkan kayak gitu. Tapi usahakan tidak sampai muncul studi kasusnya supaya tidak, karena studi kasus terlalu rendah di riset gitu ya. Memunculkan kasus data yang dipakai dan lingkungan implementasinya di batasan masalah saja. Nah, ini terkait dengan smart learning environments. Lalu kemudian ada juga real world-nya nih. Nah, real world-nya realitasnya apa? Ada classroom, ada workplace, gitu, ada kemudian di rumah juga, gitu. Jadi gimana caranya kemudian kondisi real world itu dipengaruhi oleh smart teaching dan smart learning. Itu teh apa sih sebenarnya smart learning environment? Dan saya merasa penting menyampaikan Ibu dan Bapak, berhubung kan Pak Budi Laksono bagus selesai itu sidang terbukanya, ya. Sidang terbukanya baru selesai. Hemat saya SLE ini masih seksi untuk dibicarakan dan dijadikan objek riset, ya. Yang berikutnya adalah ternyata smart teaching. Kalau ini smart teaching environment, smart learning juga sama sebenarnya, itu pasti akan melibatkan berbagai educational methodology. Digital social learning, online collaborative learning itu apa, file learning itu apa. Saya challenges Ibu dan Bapak untuk eksplorasi. Sehingga kemudian Ibu dan Bapak dapat kemudian mengcompare kontras pendapatnya Huang di tahun 2004. Gitu ya. Ini saya coba adu dombakan antara pendapatnya Pak Marzano 2019 dengan Huang 2014. Dia bilang bahwa technology and child learning system, a technology and child learning system that is capable of advising learner, ya, pembelajar, to learn in the real world with access to the digital world resources. Nih, menarik nih. Apa tuh menurut Huang? Teknologi and child learning system itu mempunyai kemampuan untuk men-advise learner, pembelajar, masuk ke dalam real world, realita pembelajaran di real world, tapi justru dengan mengakses digital world resources. Paham ya? Ini kan sebenarnya lebih ke hybrid dan ini combining nih. Ini banyak dilakukan dan harus mau tidak mau sekarang ini digital resources-nya. However, kata Pak Huang, it is more than merely incorporating an intelligent tutoring system into a context-aware ubiquitous learning environments. Oke. Nah, ini lihat nih sebenarnya
It is more than, lebih dari sekedar intelligent tutoring system. Dulu sebelum ada istilah smart learning environment, itu yang muncul terlebih dahulu adalah hal-hal yang sifatnya intelligent tutoring system, menggantikan istilah smart gitu ya, intelijen apa, dan seterusnya. Ya, ini pengemasannya jauh lebih kemudian lengkap, itu lebih ke model yang jauh lebih lengkap, yaitu SLA. Ya. Nah, sehingga kemudian tujuan umum dari suatu model tentu saja baik SLA sendiri tujuannya adalah aim to help student, untuk membantu student mendapatkan knowledge even where they doing leisure activity. Wah, ini luar biasa nih. Lagi piknik pun tetap mereka akan mendapatkan knowledge. Lagi ke waktu luang pun kemudian knowledge-nya tetap akan dapat, gitu ya. Sama dengan kebiasaan kita, ibu dan bapak, para pelaku bisnis, meskipun di antara kita ada yang generasi baby boomer, gitu ya, atau kemudian generasi X dan seterusnya lah kita. Coba saya tanya sama ibu dan bapak, tanya dan jawab di dalam hati masing-masing. Saya pikir sama lah suatu saat dengan saya, sekalipun dompet tertinggal, asal HP tidak tertinggal, itu agak pede. Dompetnya tebal, HP tertinggal, liar lah. Liar lah. Saya pernah tertinggal di tengah jalan tuh HP, sudah kagok aja. Karena saya punya laptop, bisa akses itu WA-nya. Kalau WA saya belum aktif, saya tinggal telepon. Kagok. Apa harus istri saya baik hati nih? Apa harus dikirimkan ke kampus? Nggak usah lah. Tapi jadinya gagap karena ternyata ada kegiatan leisure saya dengan HP yang tidak bisa dilakukan, cuma WA saja gitu ya. Nah, ini yang luar biasa itu namanya smart learning environment gitu ya. Nah, di berikutnya Ibu dan Bapak akan ditantang lagi untuk melihat berbagai educational strategic nih untuk sebenarnya ini masih berbicara learning environment, smart learning environment. Okay? Nah, saya tantang Ibu dan Bapak untuk memahami, untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang kemudian muncul di sini. Ini beberapa atribut, beberapa fitur yang muncul nih. Learning status detecting module, learning performance evaluation module. Jadi ini lebih ke bentuk proof of concept dari SLA. Kalau ini dalam bentuk dedicated system, maka modul-modul ini muncul sebagai fitur di aplikasi. Atau kemudian Ibu dan Bapak justru bisa melakukan kajian di masing-masing ini. Apa itu namanya adaptive learning content module, apa itu adaptive learning task module, apa juga itu yang dimaksud dengan adaptive sesungguhnya gitu ya. Lalu kemudian personal learning module. Jadi lebih ke provide learning support to learner based on their learning need. Kalau kemudian based on their learning need, based on student learning needs gitu, maka berarti harus ada assessment terhadap learning need mereka di awal, gitu ya. Bagaimana assessment-nya? Apakah kemudian masing-masing learning need-nya berbeda? Jangan-jangan ini termasuk di dalamnya untuk menentukan personal learning, melihat gaya belajar, gitu ya. Menentukan gaya belajar itu tidak mudah. Ibu dan Bapak kan sudah pernah mendengar istilah gaya belajar ya. Masih ingat, masih lupa gaya belajar? Pembelajar itu gaya belajar ada berapa? Ibu dan Bapak? Masih ingat, masih lupa nih? Bu Rani masih ingat, masih lupa ya gaya belajar itu? Visual, audio, yes. Ya, Pak. Oke, betul. Ya. Betul. Gaya belajarnya tuh gitu. Nah, konon dengan smart learning environment, karena dia smart, maka harusnya sistem yang dibangun itu mampu berdekatan dengan gaya belajar siswa. Persoalan yang tidak mudah adalah bagaimana cara menentukan gaya belajar siswa. Itu kajian juga Ibu dan Bapak. Nih hari ini kajiannya banyak banget. Ya. Banyak banget ya. Bagaimana cara menentukan gaya belajar siswa? Saya, Ibu dan Bapak punya anak 2 orang yang mirip nih. Tapi ada yang satu lebih ke audio, yang satu lagi visual nih. Nah, kan tidak heran ya, kalau kemudian saya agak kaget ketika anak saya jempling dipanggil nggak nyaut, nggak nyaut. Ini anak berani banget dipanggil nggak nyaut gitu ya. Ketika saya datang ke kamarnya, dia lagi berhadapan dengan
dengan laptopnya, tapi telinganya pakai earphone, gitu ya, earphone sambil begini belajar. Ya Allah, itu anak gimana cara membagi otak dan pikirannya antara musik, mendengarkan musik dengan belajarnya dia. Lalu iseng saya cabut aja gitu, jacknya tanpa dia ketahui ke pinggir, meskipun akhirnya dia tahu, tapi asumsi saya kemudian dia jadi terganggu proses belajarnya karena audio yang dia dengerin jadi rendah. Nah, sebenarnya secara sederhana tidak lantas berarti mendengarkan musik berarti audio gitu kan ya. Itu artinya proses pembelajarannya lebih kemudian didaktik dengan menggunakan audio. Orang tuh ngomong atau kemudian mendikte dia dengan audio dan bisa mengulang, memahami apa yang disebut dan seterusnya. Tapi instrumentasinya atau komestikannya bisa seperti yang tadi saya sampaikan. Kenapa saya khawatir? Karena dia tuh sambil dengar musik, tapi dia itu mahasiswa kimia. Saya aja tanpa musik, tanpa apa, ningali rumus-rumusnya liar. Seliar dia melihat saya bikin program komputer gitu ya. Tapi luar biasa. Tapi anehnya, karena saya paham ada gaya belajar itu beda-beda, akhirnya saya modelin aja gitu supaya kemudian dia dia enjoy belajarnya, dan alhamdulillah hari semester ini dia ngambil skripsi dan IPK-nya sudah di atas 3,5 untuk sains seperti itu, luar biasa bagi saya. Nah, Ibu dan Bapak, kajilah bagaimana orang-orang yang telah melakukan kajian di bagaimana cara menentukan gaya belajar siswa, bagaimana personal learning itu kemudian di-convey dengan sebuah dengan sistem dan aplikasinya, gitu ya. Lalu kemudian pahami Ibu dan Bapak apa yang dimaksud dengan inference engine, gitu ya. Inference engine, nanti Ibu dan Bapak sangat kemudian menjadi paham menerangkan ini tanpa kemudian saya harus menerangkan kembali, dan kita jadi diskusi dan tanya jawabannya harusnya jadi lebih bagus, gitu ya. Nah, apa yang tadi saya sampaikan, Ibu dan Bapak, itu berada pada wilayah yang di tengah-tengah ini. Sorry, mana nih? Ya Allah, hilang-hilang aja nih pointer nih. Nah, ada di wilayah ini tadi. Oke. Nah, kalau mahasiswa ilmu komputer sudah tahu nih, apa yang kemudian ada di sini, ini juga tidak mudah nih menyusun interface-nya. Ngomongin soal user interface, ngomongin soal UX-nya, ngomongin soal desain berbasis user central design-nya seperti apa, dan seterusnya. Ini luar biasa ngomongnya. Kenapa? Karena student itu akan menganggap sistem aplikasi jelek hanya karena user interface-nya jelek. Dia tidak akan melihat kompleksitas program di dalamnya kayak gimana. Terakhir, Ibu dan Bapak, ini masih di konteks blended mobile learning gitu, dan smart learning environments. Maka kemudian Ibu dan Bapak bisa melihat model, ya, lalu kemudian saya kembangkan dengan konteks model lain yang Ibu dan Bapak bisa hubungkan. Saya ingin Ibu dan Bapak bisa menganalisis ini paradigmatic thinking saya dalam bentuk gambar tanpa teks ini maksudnya apa sih sebenarnya? Adakah kajian yang harus di-extended lagi oleh Ibu dan Bapak, dilarikan kembali keluar seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan mobile blended learning, smart learning environment dengan modul-modul yang tadi. Jadi kalau kemudian saya diperlihatkan yang tadi modul-modul ini sebenarnya kan ini sudah banyak orang yang melakukan di bidang tradisional atau konsep tradisional learning-nya gitu, tanpa IT-nya sudah biasa dilakukan. Hanya saja kadang dilakukan tapi hanya mengejar gugur tugas, gitu, sehingga kadang-kadang tidak pernah kemudian dipakai. Sudah ada sih, tapi pembelajaran mah gitu-gitu keneh aja gitu, tidak berubah. Tapi kalau dengan sistem maka ada pemaksaan kehendak, kudu kieu. Ini ikuti nih tahapannya dan seterusnya. Gitu ya, Ibu dan Bapak. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini ke Ibu dan Bapak. Mungkin nggak tahu, satu orang saja lah tanya jawab, karena saya tugas mandirinya begini. Ibu dan Bapak eksplorasi nih materi ini, minggu depan kita diskusi kajian di masing-masing yang Ibu dan Bapak tertarik di bidang apa.
atau temuan apa selama Ibu dan Bapak eksplorasi dengan fasilitas yang Ibu dan Bapak miliki lah, dengan narasumber, bisa buku, bisa paper, bisa literatur apapun, lalu mencari tahu, akhirnya Ibu dan Bapak gabung-gabungkan sehingga Ibu dan Bapak mempunyai konstruksi pikiran yang cukup bagus untuk kemudian kita diskusikan minggu depan. Ada pertanyaan, Ibu dan Bapak, silakan. Ada? Nih, Bu Warjuk atau Pak Alko? Oke, siapa? Siap, Pak Alko, mangga, silakan. Oke, terima kasih Pak. Lebih ke ini sih Pak, minta saran Bapak sih sebenarnya. Jadi mungkin saya cerita sedikit dulu Pak ya. Mangga, silakan. Jadi sebelum pandemi sekitar tahun 2019 Pak. Jadi itu saya ada buat e-learning di sekolah. Jadi memang e-learning itu hanya saya terapkan di kelas yang saya ampu saja. Jadi sekitar 6 rombel gitu kan. Jadi yang saya pergunakan, saya upload materi, kemudian saya lakukan UTS di situ. Kalau UAS saya nggak lakukan karena berbasis paper barengan dengan yang lain nanti kan. Nah kemudian masuklah pandemi, kemudian mulai marak COVID itu kan. Kemudian sekolah mulai gampang itu kan, bagaimana proses pembelajaran itu kan. Akhirnya saya sarankan itu kan untuk menggunakan e-learning yang saya rancang itu kan. Jadi sekolah menggunakan itu kan. Kemudian sharing waktu gitu kan, saya mulai berbicara dengan pimpinan itu kan, bahwa ya kita harus menginvestasikan e-learning ini agar nanti ke depan kita nggak tahu kondisinya seperti apa itu kan. Nah kemudian sekolah setuju, kemudian mulai menganggarkan di RKS itu kan untuk sewa awalnya sewa share hosting saja gitu kan. Ya, hostingnya. Hosting aja itu kan. Ya nggak mampu juga itu kan, karena harus menghandle 400 siswa itu kan. Akhirnya itu wah jelimet sekali itu kan. Akhirnya mulai beralih ke menggunakan VPS, mulai agak tenang itu kan. Mulai agak bisa mengcover sekitar 400-an siswa. Nah, permasalahan sebenarnya nih Pak, sekalian juga sulit bagi saya untuk memberikan pemahaman kepada guru dan siswa gitu kan, bahwa Bapak Ibu tuh harus mengupload soal gitu loh, mengupload materi gitu kan. Silakan upload materi pembelajaran, baik berupa file kah, link video kah, di kelas Bapak Ibu gitu kan. Nah, silakan gitu kan. Nah, kemudian sampai saat sekarang ini rupanya ya saya ngecek juga karena saya sebagai adminnya kan. Saya ngecek juga karena masih banyak guru yang belum paham mungkin gitu ya. Nah, padahal in-house training sudah dilakukan beberapa kali gitu kan. Itu di sisi guru. Kemudian di sisi siswa, nah karena saya menggunakan Moodle Pak. Moodle kan ada juga yang mobile-nya. Jadi untuk di sisi siswa menggunakan mobile Moodle yang versi mobile itu kan. Jadi kan nggak terlalu berat itu kan. Mereka hanya sekadar mengakses, membaca, kemudian mengunduh materi yang ada di e-learning gitu kan. Nah, di sisi siswa, mereka juga kesulitan juga. Kenapa? Terlepas dari mungkin kondisi sekolah saya di kampung itu kan. Di kampung itu kan terkadang permasalahan ini sinyal. Permasalahan sinyal Pak. Kemudian ditambah lagi ya saya nggak tahu, mungkin niat dari siswa itu sendiri yang belum apa gitu. Sehingga materi tersebut juga terkadang mereka tidak pernah baca. Nah sekarang ini, kondisi sekarang ini, saya karena belum ke sekolah lagi tuh kan. Ini sekarang ini polanya hibrid sekarang Pak, ya hibrid masalahnya. Itu untuk materi teoritis itu diupload ke e-learning, kemudian di praktikum itu tatap muka. Nah, jadi kombinasi seperti itu sekarang, Pak. Nah, minta saran Bapak, bagaimana agar penggunaan e-learning di sekolah, atau dalam artian kombinasi antara e-learning dan maksudnya luring dan daring atau hybrid ini bisa berjalan bagus itu kan. Kalau kita lihat mungkin
saya baca juga hasil-hasil dari mungkin penelitian para ahli itu kan, bahwa new normal itu tidak akan pernah berlaku seterusnya gitu kan. Dalam artinya gini, maksudnya kita nggak akan pernah kembali ke versi yang lama gitu kan. Maksudnya menggunakan tatap muka terus enggak, tapi di pandemi ini, after pandemi ini, kombinasi antara e-learning, kombinasi antara luring dan daring itu akan berlaku. Jadi mau nggak mau sekolah atau instansi harus menyiapkan pola pembelajaran daring, ya salah satu mungkin menggunakan LMS gitu Pak. Jadi saya minta pendapat Bapak, seperti apa bagusnya penerapan di sekolah e-learning tersebut, dan bagaimana memanajemennya agar itu bisa efektif dipergunakan oleh guru, kemudian siswa. Gitu Pak, terima kasih Pak. Ya, sebelum saya jawab Pak Alko, sepertinya cerita itu cerita yang dulu ya, atau kalau sekarang gimana? Di era pandemi ini kayak gimana tuh acceptance-nya ke e-learning seperti apa? Ya, sekarang kan saya tugas belajar Pak, jadi udah 6 bulan nggak ke sekolah. Iya. Jadi cuman saya mantau di apa saja, di e-learning saja, bahwa masih banyak guru yang belum mengupload materi gitu. Ada perbedaan nggak dengan yang jauh sebelum pandemi dengan di masa pandemi itu pemanfaatan LMS-nya? Jauh sih sebenarnya Pak, ada perbedaan karena kemarin kan sebelum pandemi kan hanya saya saja dan kelas yang saya ampu. Jadi mudah bagi saya untuk mengatur itu kan. Oke. Nah, sekarang ini kan banyak guru gitu loh kan, jadi agak kompleks. Ya. Ini based my experience ya Pak Alko dan teman-teman yang lainnya. Nah, jangan dikira di UPI pemanfaatan sports pada itu tidak sudah jalan mulus-mulus aja itu. Atau cerita Indianya banyak banget gitu sebenarnya. Ya. Dulu di awal-awal saya dan tim, karena dulu saya di Direktorat TIK itu di Kepala Divisi Pengembangan Sistem Informasi, direkturnya Pak Munir. Jadi dulu ketika saya akses karena admin juga, itu saya bukan hampir ya, tapi tidak pernah sakit hati sih sebenarnya. Jadi yang akses yang paling banyak itu kalau nggak Munir Asep, hayo ya berputar di sana ada taman yang lain. Kan ini menjadi tidak seingat bunga mawar. Lalu kemudian saya coba mencari cara lain atau paling tidak menyadarkan teman-teman karena kita adalah universitas pendidikan. Jadi implementasi learning management system dengan menggunakan IT gitu ya, entah itu dengan konsep blended, hybrid, nah apapun gitu, ini menjadi penting gitu. Nah ternyata itu tidak mudah Pak Alko. Tetapi yang menarik adalah yang saya lakukan ini Pak Alko, karena ini sebenarnya social engineering, people engineering nih. Kalau di wilayah sistem engineering, lalu software engineering yang sudah selesai, berarti kita bermain dengan lingkungan nih, environment, dengan social engineering-nya, juga dengan people engineering-nya. Apa yang saya lakukan? Satu, gandeng pimpinan. Persoalannya yang tidak mudah adalah pimpinannya yang juga tidak mau digandeng kan gitu ya. Contoh nih. Saya bilang begini, Pak, ini learning management system akan banyak mahasiswa tertarik ke kita kalau banyak sekali materi digital yang disimpan oleh setiap dosen di spot kita. Nah, apa yang dilakukan? Karena kemudian kita ada wawasan pendidikan semuanya, akhirnya oke disetujui, bikin edaran tuh. Rektor bikin edaran bahwa semua dosen wajib dalam semester ini memasukkan materi digital ke learning management system kita dan minimal setengahnya 50% dari semua materi dari mata kuliah yang berbeda yang kemudian didigitalisasi. Itu turun perintahnya ke fakultas turun ke prodi ke kita semua. Ya, diiming-imingi dengan kinerja dosen terhadap sertifikasi dosen misalnya lawan lah gitu. Saya tahu ini ancaman gitu. Berhasil nggak? Berhasil untuk saat itu. Jadi banyak nih ternyata digitalnya. Yang repot kita juga karena ini proses people engineering. Jadi saya jadi makin tahu dan benar. Ada yang enggan, males karena IT-nya bikin repot, LMS jadi bikin repot. Ada yang memang tidak tahu bagaimana caranya. Buktinya ada datang ke saya, teman-teman dosen yang sudah sepuh datang,
Pak, tolong ini digitalisasi, saya punya bahan di buku. Bukunya tulisan tangan, masih luar biasa kan ya. Tetapi karena untuk tidak mengecewakan, akhirnya beberapa materi dia kita digitalisasi. Ada teman-teman yang dipaksa untuk membuatkan. Nah, setelah ada dibuatkan, dipanggil ibunya, lalu kemudian dikasih contoh, Bu, ini buktinya, ini jadinya, ini bahan ibu, dan selanjutnya sepertinya kita latihan saja, ibu dan bapak bisa melakukannya secara mandiri. Berhasil tuh Pak Alko saat itu. Ya. Nah, yang kedua, dulu juga kita mengakomodasi Moodle. Cuma bagi orang yang literasi IT-nya tidak bagus, Moodle itu membingungkan. Benar nggak Pak Alko? Coba lihat. Karena Moodle itu dia hasil riset tentang proses pembelajaran yang ideal. Kalau mau menggunakan LMS, maka begini. Itu fiturnya banyak, harus begini dulu, setelah itu bisa begini, motorinya bisa begini, terusnya. Itu bikin guru, apalagi gitu kalau gurunya juga baby boomers yang dulu, itu sulit mempelajarinya Pak Alko. Saya pernah bikin LMS-nya untuk UPI dengan mengakomodasi Moodle. Spada itu juga dari Moodle gitu ya, Moodle. Tapi Spot itu Istuning bikin sendiri. Bikin sendiri karena programmer kita lulusan pendidikan gitu. Dia bikin sendiri, ayo kita bikin sendiri sehingga bebas sekali kita bikinkan apa-apa. Sehingga ternyata alhamdulillah laku. Tapi ceritanya memang tidak seindah bunga mawar. Jadi yang pertama, gandeng pimpinan untuk memanfaatkan LMS dan bagaimanapun ini penting. Terangkan situasinya yang uncertain, terangkan bahwa sekarang ini tidak perubahan terhadap digitalisasi ini tidak bisa dihindari dalam proses pembelajaran. Ya. Hasilnya tidak apakah berhasil atau tidak belum tentu juga. Nanti kalau kemudian berhasil maka itu jadi kebijakan. Pak Angko, saya hampir 5 tahun dengan berganti 2 kali pimpinan meminta rekomendasi agar pimpinan berani menyebutkan bahwa sistem pembelajaran online terpadu yang kita singkat sebagai SPOT adalah satu-satunya learning management system UPI yang resmi. Itu enggak mudah. Enggak mudah, luar biasa itu enggak mudah. Kenapa? Saya mengkritik kebijakan, karena kebijakan tentang e-learning dari sisi anggaran itu turunnya ke masing-masing fakultas, dulu ke prodi, sekarang cuma fakultas. Dulu sampai ke prodi. Akhirnya apa? Borora mau menggunakan Spot. Mereka punya anggaran sendiri, ia mengcustom Moodle sendiri masing-masing. Kebayang nggak Ibu dan Bapak setiap prodi atau setiap fakultas sejeleknya itu punya LMS sendiri yang dikembangkan dari Moodle. Lalu dosennya marah-marah. Kenapa? Harus kemudian mendaftarkan mahasiswa mandiri, bikin akun sendiri, ribet. Sementara Spot yang kita bikin itu sudah terintegrasi tuh dengan SSO-nya, dengan SSO tahun single sign-on dengan SSO kita. Jadi semuanya menggunakan itu, asik banget. Ketika kemudian Anda masuk dengan menggunakan akun SSO Anda, yang muncul itu adalah dashboard Anda, mata kuliah Anda. Ini luar biasa. Dan itu nggak ada proses sebelumnya. Ini sudah mulai didekatkan. Jadi dekati pimpinan untuk mengambil kebijakan-kebijakan itu. Jadi kebijakan-kebijakan itu akan menjadi trigger pemanfaatan baik kemudian bagi pengembang, menyediakan tanggung jawabnya, menjaga availability-nya gitu, dan bagi orang lain. Dan yang kedua adalah lakukan studi komparasi Pak Alko. Kalau kemudian tidak dibiayai, mandiri aja lah. Itu Anda bikin tulisan laporan hasil kunjungan ke kampus lain atau sekolah lain yang dirasa menjadi kompetitor sekolahnya Pak Alko gitu. Dibibita aja Batur mah begitu, orang lain mah begitu Pak. Sekarang kita mau gimana nih misalkan gitu. Nah, itu saya sih berhasil gitu. Saya berhasil aja dengan teman-teman di Unpad. Yang berikutnya people engineering yang tidak selalu lupa adalah usaha atau workshop meningkatkan literasi IT di bidang learning management system untuk guru. Karena kalau murid mah pasti sih ngikutin kalau gurunya memang selalu pakai itu. Gitu ya. Misalkan workshop pembuatan konten pembelajaran digital, workshop bagaimana cara membuat presentasi yang baik, bagaimana cara kemudian teknik-teknik mencari sumber daya ajar secara online gitu. Untuk momen itu akan bagus Pak. Kalau kultur itu sudah bagus,
maka biasanya dengan sendirinya, bayangkan kalau Anda sudah workshop, sudah mengikuti pelatihan, kan Anda ingin implementasi. Akan dicari tuh LMS-nya ada nggak, semudah apa, kemudian akses atau upload terhadap konten pembelajaran. Untuk sementara, itu Pak Alko. Saya yakin nanti real world-nya memang tidak seindah Bengawan, tapi saya punya pengalaman nih ngawal LMS kita. Sampai akhirnya sekarang masih banget di UPI. Karena spot selain kemudian didesak pandemi, juga bagi dosen penting karena dia indikator kinerja mengajar, sehingga BAP-nya harus muncul dan bisa dikalkulasi untuk take home pay lainnya. Nah, itu jadi rame. Itu hasil dari kebijakan yang kita dekat supaya mengeluarkan kebijakan untuk pimpinan. Gitu. Nah, Ibu dan Bapak, terima kasih Pak Alko, ini interaksinya. Semoga itu menjadi bagian dari Ibu dan Bapak suatu saat nanti, karena saya yakin berbeda dengan lulusan magister lain. Kalau lulusan magister pendidikan ilmu komputer, kalau sudah selesai, ya seperti Pak Alko paling tidak, kalau tidak jadi admin, itu jadi narasumber untuk proses digitalisasi pembelajaran. Lalu Ibu dan Bapak akan menjadi sumber dari segala sumber pertanyaan guru-guru, teman-teman, kolega Ibu dan Bapak terkait dengan combining IT untuk proses pembelajaran dan administrasi akademik. Ya. Sekali lagi, Ibu dan Bapak, hari ini saya coba cukupkan dulu dari sisi itu, karena sebenarnya digital transformation di wilayah educational itu tidak hanya soal blended mobile learning dan smart learning environments, tapi biasanya dua hal itu yang kemudian jadinya mengcover semua yang lain-lain. Tapi yang lain-lainnya nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut, Ibu dan Bapak ya. Jadi mohon dilanjutkan kajiannya dari bahan yang sudah saya berikan. Minggu depan mungkin kita tidak akan nambah materi, tapi kita langsung discuss di kajian yang terakhir terutama ini, supaya kemudian kita mendapatkan insight yang lebih bagus gitu ya. Baik, Ibu dan Bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga mempertebal pengetahuan Ibu dan Bapak. Semoga ada sisi manfaatnya. Selamat sore menuju malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Bu Warjuk ini online. Hadir semua ya, Bu Warjuk? Satu Pak Sofran. Sofran ya, Pak Sofran. Oke. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.